Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabati. Alhamdulillah bertemu dengan kita lagi di Ngobrol Santuy Part 2. Yang hari ini kita tambah lagi satu wanita solihah. Amin. Bisa diperkenalkan siapa ini ya teman kita ya? Perkenalkan, saya Faikatul Laili. Terus apa lagi? Kalau terkadang biasanya Faikatul Laili sama Bu Faik ini punya gelar apa sih? Dan apa kesibukannya untuk sehari-harinya? Langsung ya. Iya. Saya Faikatul Laili, gelarnya SPD dan kesibukan sebagai seorang guru serta mahasiswa saat ini di UIN Jember. Oke. Jadi Mbak Rani hari ini temannya semuanya guru ya Mbak? Iya. Di Cuma rumah Mbak juga. Rani aja ini yang berbeda. Mbak Rani itu kita Guru sudah- tapi juga Oh iya lupa. guru Cuma SD. Mbak Rani itu punya kesibukannya sama seperti kita. Cuma gelarnya aja yang berbeda ya Mbak Rani. ya benar. Untuk menyingkat waktu, bagaimana kalau kita itu meneruskan obrolan kita yang kemarin? Boleh. Jadi kemarin tentang Iya ya, Bu Faik belum tahu kemarin tuh kita ngobrolin tentang apa Mbak Rani? Mbak Rani kan nggak? Yang terakhir kita itu ngobrolin apa? 5 bahasa kasih ya. Iya bener, 5 bahasa kasih dan yang Sama rumput tetangga lebih hijau. yes, rumput tetangga lebih hijau. Kita sudah tapi rumput sendiri tidak kering ya. iya, rumput tetangga lebih hijau, rumput sendiri kering. Itu cuma perasaan kita atau memang rumputnya yang kering? Disirami dulu deh kayaknya. Oke, bagaimana kalau kita langsung ke pembahasannya ya? Teman-teman, kemarin Mbak Rani itu sudah menjelaskan tentang 5 bahasa kasih. Mbak Rani sudah menyebutkan satu. Iya, menyebutkan satu tentang kata-kata pendukung atau culture shock. Book word of affirmation. Oh iya, maaf. Terus ini kok aku nulis culture shock ya? Kata-kata pendukung ya? Kalau culture shocknya kita bahas itu juga sih. Masuk dari kata-kata pendukung. 5 bahasa kasih. Word of affirmation 1 dari 5. Oke, sepertinya hari ini untuk Bu Faik dikasih space yang agak lebih banyak. Iya, kayaknya lebih banyak Ya, cerita lebih aja deh. paham. Jadi bagaimana kalau kita mulai aja ya Mbak Rani ya? Oke Bu Faik, kok langsung nyambung? Bu Faik ini berarti tahu ya? Sebelum menjelaskan saya potong lagi. Iya. Teman-teman sahabat-sahabati, hari ini Bu Faik ini punya buku. Karya ini. Masih antologi. Oh, masih analogi. Masih Silakan antologi. jelaskan yang paham tentang bukunya. Kalau sekilas melihat judulnya kayak baru kenal, kemudian udah dekat aja ya. Padahal ini nanti dalamnya tentang betapa dekatnya kita dengan kehilangan. Sebenarnya seperti itu buku ini dalamnya. Bukan mengenai kita baru ketemu kemudian dekat, tapi kita baru ketemu, mungkin saja di detik berikutnya kita akan terpisahkan dengan kematian, seperti itu. Dalam buku ini menceritakan itu. Menarik ya, menarik. Kalau teman-teman merasa tertarik bisa hubungi nomor di bawah. Di bawah ini. Oke, Bu Faik dulu. Bu Faik kan lebih nyambung ya daripada saya tadi tentang 5 bahasa kasih. Kalau kemarin Mbak Rani itu sudah menjelaskan tentang kata-kata pendukung. Itu yang pertama ya. Kalau menurut Bu Faik dari 5 bahasa kasih itu versinya Bu Faik sendiri kata-kata pendukung itu apa sih? Sebenarnya word affirmation setiap orang itu berbeda ya Mbak ya, karena belum tentu kalimat yang menurut saya itu cocok, menurut Mbak Rani cocok ya kan. Jadi bagaimana kita memahami seseorang, baru kita akan memberikan kalimat yang pas untuk orang tersebut. Dan word affirmation itu adalah satu kalimat yang bisa memberikan dukungan positif kepada seseorang yang baru ditemui ataupun orang yang sudah lama bersama dengan kita. Tapi kalau untuk 5 bahasa kasih sendiri saya kurang paham itu apa saja. Iya, nanti ada bahannya ini yang menjelaskan. Kebetulan kita itu punya background dari pendidikan semua ya, tapi kita punya caranya sendiri-sendiri untuk mendidik. Mungkin kalau kita itu punya punya kelebihan di sisi kita masing-masing. Kalau Bu Hilma itu ada di pendidikan anak usia dini. Kalau Bu Faik Sebenarnya sama, di pendidikan anak usia dini hanya saja satu tingkat lebih tinggi seperti itu. Tapi belum masuk ke ranah remaja. Iya benar-benar. Kalau Mbak Rani sama Bu Faik sih ya. Cuma bedanya kita di dinas, Bu Faik ini di Kemenang. Tolong kita. Kalau saya swasta aja. Tolong kita diopeni ya Bapak-bapak Kemenang dan Bapak-bapak dinas. Baik silakan Mbak Rani.
Untuk 5 bahasa kasih itu selain kata-kata pendukung juga ada sentuhan, juga ada pelayanan atau servis, terus waktu, dan satu lagi apa yang kelewat deh. Oke. Jadi contohnya kalau misalkan waktu aja sama ini momen berharga. Jadi kalau orang-orang sini ya sekitar sini itu biasanya di pelayanan sama ini momen waktu. Kalau sekarang ya harus sekarang, misalkan aku misalkan ibu aja pengen rumahnya bersih, itu kan termasuk pelayanan dan waktu kan itu udah harus sekarang ya harus sekarang kayak gitu. Cuman kan kalau bahasa kasih itu kita tuh nerimanya gimana dan orang lain tuh pengennya kayak gimana, dan itu nggak selalu sama sih masing-masing orang ini untuk menangkapnya. Misalkan untuk word affirmation tadi ya kita ngobrolin tentang Nggak usah dibikin serius, mungkin Bapak aja. Saya sedang mencerna karena beberapa ilmu baru, tapi sebenarnya ada di lingkungan sehari-hari seperti itu ya. Kita buat terlalu shock gitu ya. Soalnya kan kita sudah di branding dengan Ngobrol santai. Jadinya santai aja. Santai aja kita di sini sama-sama belajar aja ya. Kita di sini sama-sama belajar, dan yang kayak aku tadi mungkin menyebutkan kata-kata salah satu dari kata-kata pendukung itu juga salah kok, maksudnya ke culture shock. Soalnya di pikiranku hari ini tuh kita akan membahas tentang rumput tetangga yang lebih hijau. Jadi Bu Faik sudah menambahkan kalau rumputnya sendiri kering. Apakah Bu Faik merasakan rumputnya sendiri kering ya di rumah ya? Padahal di rumah saya memang nggak ada rumput. Nggak ada rumput. pantesan aja gimana nggak lebih hijau. Kalau saya itu selalu melihat rumput tetangganya lebih hijau. Lebih hijau. Ya bagus dong kalau kering itu, kalau nggak ada rumput kan berarti bersih. Kalau rumput tetangga lebih hijau kan berarti kotor. Iya sih, bener-bener. Tinggal persepsinya aja, gimana kita melihat. Kalau misalkan ada, kan selalu ada langit di atas langit. Kalau emang udah kayak gitu, kenapa kita harus melihat orang lain terus? Kenapa kita ngelihat ke atas? Kenapa nggak mencoba ngelihat ke bawah bentar gitu? Iya. Nanti kalau Bu Faik atau Mbak Rani keingat ada beberapa hadis mungkin yang kita sebutkan ini boleh disebutkan langsung ya. Soalnya kadang itu kalau secara langsung seperti ini kita udah menulisnya secara terstruktur, ternyata lupa mau bilang apa. Oh ya, tadi kembali lagi ke Bu Faik. Menurut Bu Faik, kenapa kok rumputnya sendiri lebih kering? Kenapa nggak bisa berkata seperti itu? Apakah Bu Faik hari ini sedang merasa kering? Oke, sebenarnya saya luruskan sebentar ya, bukan kok rumput saya kering. Jadi kan tagline-nya hari ini rumput tetangga lebih hijau. Pertanyaannya, apakah benar rumput saya sedang kering hari ini? Kok melihat tetangga itu lebih hijau seperti itu loh. Jadi benarkah kita membutuhkan sudut pandang lain untuk melihat rumput saya itu beneran lagi kering, atau hanya saya tidak bisa melihat kehijauan yang ada di depan saya seperti itu? Apakah kita tidak bisa melihat hijaunya rumput sendiri? Nah, Padahal rumput saking dimana-mana fokusnya hijau. ke milik orang. Apa itu cuma perasaan ataukah memang ada faktanya yang seperti itu ya? Gimana Bu? Apa itu ada kaitannya dengan ini fenomena FOMO, fear of missing out? Iya, Takut pernah ketinggalan dengar zaman sih. ya. Iya, bisa juga. Terus kalau FOMO itu gimana sih, Mbak Rani? Karena banyaknya informasi yang kita dapat tentang orang lain itu suksesnya kayak gimana, dan jadinya kita tuh kedikte dengan cara suksesnya orang lain. Kita nggak fokus sama apa sih kelebihan kita. Taunya tuh orang lain tuh sukses dengan cara ini loh, dapatnya referensinya itu ini. Jadi kita nggak pengen cari tahu kita itu punya kelebihan apa. Terus kita itu kan bisa mencari cara sukses kita dengan ala kita sendiri gitu. Karena setiap diri kita itu unik, setiap orang itu unik, dan kita nggak sama dan nggak bisa dipaksa sama. Justru ketika kita pengen sama kayak orang lain, kita yang capek. Capek karena harus ngejar dengan standarnya dia, dan itu kadang juga dibuat dengan sekeliling yang membuat seakan-akan harus gini. Misalkan aja, mohon maaf, harus PNS gitu orang yang sukses kan. Iya, itu
boleh-boleh aja sih. Cuman kan tiap orang punya caranya sendiri gitu kan. Kalau dia sukses dengan cara itu ya silahkan. Aku punya caraku sendiri gitu. Dan aku nggak bisa dipaksa harus kayak dia gitu. Jadinya kalau selama aku dituntut kayak gitu dia terus, ya aku akan terus melihat rumput dia lebih hijau daripada rumput aku. Karena kita nggak fokus ke kelebihan kita fokusnya ke kelebihan orang lain, dan kita juga nggak pernah tahu dia sepak terjangnya kayak apa, kesulitan dia kayak apa, itu tambah. Belum lagi kalau dia sering menunjukkan kelebihan-kelebihan dia dan kita nggak tahu kan dia susahnya kayak apa. Kecuali kalau kita juga tahu dia susahnya gimana, oh kita kan masih bisa memahami, oh iya ya dia kayak gitu. Jadi kalau emang nih kita pengen tahu, sekalian pengen tahu orang lain, ya sekalian aja belajar ininya dia secara mendalam, belajar kelebihan dan kekurangannya. Iya, benar-benar. Jadi kalau misalkan saya melihat apa yang dimiliki Mbak Hilma ini lebih indah, saya nggak boleh setengah-setengah ya Mbak ya. Saya harus Oh lihat iya, Mbak sekalian, Hilma nggak ini apa-apa cara nih. mendapatkannya bagaimana gitu ya. mm. Harus secara total. Jadi nanti saya bisa, mungkin kalau takdir berkehendak saya bisa sesukses Mbak Hilma. gitu Iya, ya. jadi kan orang lain tuh sebagai inspirasi kita, bukan sebagai lawan ya, kawan. Iya. Kayak hari ini kan kayak gini kan kolaborasi kan nggak harus sikut-sikutan gitu kan, Iya. nggak bersaing. Tapi gini Mbak Rani, kadang itu yang sikut-sikutan, menurut Mbak Rani bener nggak sih kalau yang lebih sikut-sikutan itu dari sisi perempuan nggak sih? Biasanya itu kalau perempuan kan lebih banyak bapernya ya. Kita nggak bicara tentang salah satu organisasi, memang ada organisasi perempuan itu kadang kalau kita itu punya perbedaan sedikit, misal ini bajunya hijau, yang satunya lagi hijau tapi ada kuningnya sedikit, itu langsung jadi permasalahan panjang banget nggak sih? Beda lagi kalau sama cowok, kalau cowok itu ya wes lah, no kuno sebenarnya kita bisa ngumpul bareng. Kalau menurut Bu Faiz sama Mbak Rani sendiri kayak gitu nggak sih? Yang paling banyak bapernya itu sebenarnya perempuan, iya nggak? Iya. Membesarkan hal yang kecil. Iya, Terlalu misalkan hal baper. yang kecil lebih baper sih. Terus bagaimana kalau ternyata perempuan, kita kan dari background bilang saja kita itu muslimah ya, perempuan muslimah yang kadang itu akan dipandang sebelah mata sama orang yang karena kita tahu berteman dengan perempuan itu banyak bapernya atau membesarkan perkara kecil. Kalau kita memutuskan banyak berteman dengan laki-laki, mungkin ya banyak berteman dengan laki-laki itu kan sebenarnya tidak sesuatu yang dipandang negatif ya. Bagaimana cara kita berteman? Gantung aja sih. Iya. Kalau menurut Bu Faiz sendiri, Bu Faiz ini kan sekarang lagi menempuh pendidikan S2 ya, otomatis yang lebih banyak keluar, lebih banyak bertemu dengan, sebenarnya saya sama Mbak Ani juga sama, cuma waktunya itu lebih banyak Bu Faiz. Dan selain waktu juga bagaimana cara dia bergaul itu lebih luas daripada kita ya. Kita kan sebagai mam lebih banyak sebagai di ibu. rumah ya. Lebih banyak Iya, di iya. rumah, apalagi punya tanggungan yang tidak bisa ditinggal, terutama anaknya yang masih kecil. Kalau Bu Faiz sendiri bagaimana? Tentang pertemanan aja, guys. Tentang pertemanan Oke. ya. Saya setuju bahwa sebagian muslimah memandang seorang perempuan atau seorang muslimah berteman dengan laki-laki itu dipandang negatif. Iya. Karena memang lingkungan kita kan seperti itu ya. Tetapi dari kita memiliki teman laki-laki, itu sebenarnya memberikan kita insight atau tambahan-tambahan yang awalnya kita nggak tahu. Oh ternyata laki-laki itu pemikirannya lebih simple, lebih sederhana. Dan kalaupun kita mau berteman dengan mereka, dengan batasan-batasan tertentu pastinya ya, itu benar-benar kayak ngasih kamu yang baru kayak gitu, kalau menurut saya ya. Iya. Tapi karena kembali lagi kampus saya kan bukan kampus yang umum banget, masalahnya masih kampus berstatuskan Islam. Iya, brandingnya udah Islam. Brandingnya udah Islam, ya mungkin Islami negeri tapi banget tetap ya. Islam ya. Iya. Itu tetap ada penjagaan-penjagaan tersendiri. Misalkan kalau duduk di kelas itu juga masih tetap dipisah. Hanya saja ketika berdiskusi itu kita ya biasa aja, kita bisa menerima pendapat mereka, kita juga bisa ngasih pendapat kayak gitu. Iya, benar. Dan sebagai seorang ibu menurut saya lebih penting sih bergaul dengan laki-laki. Kenapa? Karena saya lihat putranya kan semua laki-laki ya, bukan yang putri kayak gitu. Benar-benar. Terus sekarang gini, karena mohon maaf ya Mbak Rani, kalau untuk saya dan Bu Faik mungkin kita sudah di branding sebagai muslimah yang
masih bisa kita agak jauh pertemanannya. Mungkin kalau dari segi Mbak Rani, kita kan Mbak Rani sudah dilihat dari segi penampilannya lebih menjaga ya, penampilan lebih menjaga. Tapi yang perlu kita ketahui, Mbak Rani ini pengalamannya juga banyak sekali ternyata ya. Tidak melulu seorang perempuan yang berpenampilan muslimah itu tidak bisa bergaul dengan laki-laki ataupun tidak bisa berorganisasi. Ternyata Mbak Rani itu juga punya pengalaman yang melampaui kita yang punya iya. Kalau Mbak Rani sendiri, Mbak Rani punya penampilan yang seperti ini, mungkin akan dilihat orang Mbak Rani itu akan lebih menjaga ya dengan lawan jenis. Terus bagaimana caranya Mbak Rani dengan penampilan yang menurut saya ini menjaga, punya batasan, tapi Mbak Rani tidak menjadikan penampilan itu sebagai batasan untuk kita berteman dengan siapapun. Kalau berteman ya berteman aja, Iya. apalagi sekarang dunia online terbuka luas, benar. kan kita nggak ketemu langsung, terus juga chat sama laki-laki juga, kenapa enggak? Kan kita juga ngebahasnya bukan yang aneh-aneh, misalkan kita juga bahas topik diskusi kayak gini, terus ya apa sih webinar kayak gitu, terus juga punya relasi itu bermanfaat banget buat mengembangkan relasi ke depannya.